tadi bilang tidak terganggu sumber waras, tapi baru saya tanya-tanya gitu, nada Anda tadi tinggi banget, Pak Ahok. Berarti ya terganggu. Ya, sama orang bodoh-bodoh kayak gitu. Berarti Kenapa terganggu. enggak? Kalau kamu ngajarin orang yang nggak ngerti ya, kamu harus penuh kesabaran dengan lemah lembut. Kalau kamu ngajarin orang nggak ngerti dengan cepat dengan galak, dia tambah kacau. Tapi kalau ngajarin orang yang sudah ngerti, pura-pura kagak ngerti, lo masih stut aja marahin. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya permintaan Prabowo, makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma mas saya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah nih? Kayak bisa kayak gitu loh. Adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Kadang mohon maaf ya, polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi. Yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung dong. Ya kira-kira gitu kan. Kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi. Banyak hal bisa kita perbaiki. Kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan. Teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat. Nggak punya kekuasaan. Itu pasti sembrono. Sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu sentimental? Enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, ajak gue bisnis dong. Tuh aja jawab saya apa? Hok, yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari teman semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gue jadi lu, gue nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Ya dong? Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Ya. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang Ko Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal itu tidak. Itu yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya.
Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Ya jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Iya. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Wilayah Palu Udara kan bukan cuma transportasi tadi sebut, tapi juga ada wilayah tetangga yang misalkan kawasan industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ini yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus, seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, tidak sependapat dengan Pak enggak, Heru. saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan? Iya, saya kira kalau dia bilang kalau kinerja buruk, ya ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN kalau memang udah pindah gitu ya. Kan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan kemanapun siap. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana wawancara dari Ahok dan Najwa Shihab ini sungguh berbobot ya. Ahok ketika mendapat pertanyaan jebakan dari Najwa ini langsung dijawab dengan tegas, lugas teman-teman ya. Bahkan Ahok itu menyoroti tentang makanan bergizi gratis atau makanan gratis dari programnya Prabowo Subianto ya. Ahok mengatakan lebih baik ya uangnya dikasihkan ke ibunya, kemudian ibunya atau orang tua anak-anak tersebut akan membuatkan bekal sesuai dengan menu, sesuai dengan kesukaan anak-anak tersebut ya. Dan ini membuat kita tercengang, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?